seorang anak telah lahir untuk kita. Amin. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kemarin, puji Tuhan, Natal sekolah minggu berjalan dengan baik. Banyak anak-anak datang, banyak anak-anak diberkati. Dan tentunya juga Natal Lampung sudah terjadi. Tim sudah berangkat dan kita sudah menjadi berkat di sana. Amin. Itu semua adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tinggal tugas kita masih ada, saudara. Natal umum, bukan, Natal dulu, Natal hari Selasa. Natal majelis wilayah di tempat ini, hamba-hamba Tuhan se-area wilayah 6, hari Selasa jam 10. Natal Natal umum kita, saudara, 24 Desember di tempat ini, dan Natal umum kita lagi yang kedua tanggal 25 Desember di tempat ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Raja. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya rindu kita melihat satu bagian dalam surat Nabi Yesaya atau kitab Yesaya pasal 6, saudara. Yesaya pasal 6. Ada di sini nama Yesaya, saudara? Nggak ada ya? Yesaya pasal 6, pasal 9 maksud saya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, saudara. Ya. Mari saya jemput kita balik berdiri sekali lagi, saudara. Yesaya pasal 9 ayat ke-6, kita berdiri bersama-sama. Kita memperhatikan firman Tuhan, kita baca bersama. 6 apa 5? 5 ya? Waduh, saya tulis 6 ayat 5. Oke. Yesaya pasal 9 ayat 5, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Kurang lebih 800 tahun, saudara, Nabi Yesaya oleh Roh Tuhan menubuatkan akan kelahiran Sang Juru Selamat. Kalau ditulis dengan judul kelahiran Raja Damai atau the birth, the presence, the coming of Messiah, saudara, bangsa Israel menantikan seorang Mesias yang menjadi Juru Selamat mereka. Ya, sekalipun sampai hari ini mereka masih merasa Mesias itu belum datang, sebagian dari mereka, saudara. Sehingga di rumah mereka itu, saudara, kalau mereka makan, di meja makan, kalau anaknya 4, papa mama 4 berarti 6, saudara, mejanya pasti ada kursi kosong 1. Ya, mereka selalu katakan kursi kosong buat Mesias. Karena mereka menganggap Mesias belum datang dan mereka selalu menantikan kehadiran Mesias, Juru Selamat atau Raja Damai, saudara. Itu menjadi tradisi mereka ribuan tahun. Tetapi Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran Raja Damai, kelahiran Mesias. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, saudara, walaupun belum lahir tetapi sudah dinubuatkan telah lahir karena sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Menjadi grand design Allah, model keselamatan itu bukan lagi dengan persembahan hewan, bukan lagi persembahan darah dari binatang, saudara, tetapi sudah harus darah anak domba Allah atau darah anaknya sendiri yang menjadi pendamai karena besarnya dosa manusia. Sehingga dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan for unto us a child is born. Untuk kita seorang
anak telah lahir. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pada mulanya itu firman, saudara. Lompat ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ternyata seorang anak telah lahir, saudara, itu adalah firman. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan kalimatullah, itu menjadi manusia. Kalimat Allah jadi manusia, saudara. Sehingga dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Seorang anak telah lahir. Ada dewa menurut persepsi Mesir dan Syria. Ada dewa yang menjadi manusia, ikut proses kelahiran manusia, saudara. Mesir memiliki atau Arab memiliki ribuan dewa, saudara. Tetapi mereka menantikan seorang dewa yang lahir menjadi manusia, sehingga dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Yesus berproses dari anak, saudara, betul-betul manusia dan betul-betul Allah. Dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa ngantuk, dia bisa capek, saudara. Tetapi saudara, dia tidak memiliki dosa. Amin. Kitab Kejadian mengatakan kecenderungan hati manusia adalah kejahatan, adalah dosa. Pikirannya dosa, saudara. Ya. Sehingga saudaraku, bahwa Yesus 100% manusia, 100% Allah, seorang anak telah lahir. Anak Allah yang adalah firman menjadi manusia. Amin. Ini yang ajaib. Dan ini tidak ditemukan dalam agama dan kepercayaan manapun. Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, mau diam bersama dengan kita, mau hidup bersama dengan kita, mau merasakan apa yang kita rasakan, saudara, mau tinggal bersama dengan kita, mau menjalani kehidupan yang hina, kehidupan manusia. Tidak ada, saudara. Ini luar biasanya. Lanjut, saudara, dikatakan bahwa seorang putra diberikan kepada kita. Artinya bukan sembarang anak, tetapi seorang putra, seorang anak laki-laki. Ya, bersyukur kepada Tuhan, pasangannya yang tadi bersaksi, Bung Daniel, yang 1 tahun anniversary pernikahan mereka. Selamat. Amin. Dan mereka mengimani firman Tuhan. Anak laki-laki dan anak perempuan akan dilengkapi, diberikan, dianugerahkan di tengah-tengah rumah tangga yang baru. Itu menjadi firman Tuhan waktu itu, saudara. Om Soce katakan kepada saya, Bro Isa aja deh yang khotbah. Saya bilang, Om, saya kan belum resmi, saya masih PLT ya, Bung ya. Tapi Om Soce kata enggak, Bro Isa yang khotbah, saya yang khotbahkan. Oh ya, puji Tuhan, apa-apa. Itu terjadi. Saudara, seorang putra diberikan, seorang anak laki-laki diberikan, saudara. Menjadi tradisi Yahudi, pembawa garis keturunan itu laki-laki. Nama pembawa marga itu laki-laki. Pembawa klan itu laki-laki. Yang boleh berperang laki-laki. Yang mengambil keputusan laki-laki. Yang menjadi pemimpin laki-laki. Sehingga seorang putra, Yesus, diberikan bagi engkau dan saya. Jadi Allah memilih anaknya sendiri menjadi
penolong bagi engkau dan saya, saudara. Seorang putra diberikan, seorang anak telah lahir, itu firman yang disaksikan oleh para gembala. Ya, firman Tuhan 2 minggu lalu disaksikan oleh para gembala dan orang-orang yang terlibat, saudara. Dan saudaraku, bahwa seorang anak laki-laki, seorang putra diberikan. 3, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nubuatan ini menjelaskan siapa Yesus ke depan, siapa sebenarnya Yesus yang engkau dan saya percaya. Makanya cukup aneh kalau ada orang di dunia ini demi pangkat mereka melepaskan iman mereka, melepaskan Yesus. Demi perempuan mereka melepaskan Yesus. Demi laki-laki mereka melepaskan Yesus, saudara. Demi bisnis mereka melepaskan Yesus. Aneh, saudara. Karena apa? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara perhatikan dalam Matius, Injil Matius 28:18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Yesus yang kita sembah memiliki otoritas tertinggi atas langit dan bumi, saudara. Bukan kopral, bukan bawahan, bukan nabi-nabian, saudara. Dia yang adalah raja, dia pemerintahan atas sorga dan dunia ada pada Yesus. Amin. Makanya saya katakan aneh, orang demi pacaran itu bisa tinggalkan Yesus. Demi pangkat, saudara. Saya pernah ketemu jenderal, saudara. Pangkat sementara mereka mengabdi 20 tahun jadi jenderal, oke, habis itu turun, saudara, jadi rakyat. Terus jadi apa? Kehilangan keselamatan, saudara. Bahkan agama lain menceritakan bahwa dia yang akan datang menjadi Imam Mahdi, menjadi hakim yang adil, saudara. Pemerintahan ada di atas bahunya. Perhatikan dalam Yesaya 22 ayat 22. Lanjut. Yesaya 22 ayat 22 dikatakan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya mau katakan otoritas Yesus tidak terbatas atas langit dan bumi, atas hidupmu, atas hidup keluargamu, atas hidup anak-anakmu, atas karirmu, atas bisnismu. Kalau dia yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, dikala engkau mengenal Yesus, dekat dengan Yesus, yang punya otoritas atas hidup kita, hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Kalau dia sudah membuka berkat bagimu, tidak ada satu pun yang dapat menutup. Amin. Tetapi kalau kita menjauh dari kebenaran yang menjadi sumber berkat, dalam ayat tadi dikatakan dia sumber segala anugerah yang baik, Bapa segala terang. Kalau kita tidak mendekat, saudara, kalau Yesus sudah menutup sampai rambut putih pun, saudara, engkau tidak akan dapat berkat. Saya harus katakan ini, saudara. Orang banyak bekerja dari pagi sampai pagi, lobi sana, lobi sini, proyek sana, proyek sini, saudara, minta pekerjaan sana, pekerjaan sini. Kalau engkau tidak dekat dengan Yesus yang memberkati roti makananmu dan air minumanmu, kalau itu pintu sudah tertutup, tetap akan tertutup. Sehingga orang mulai cari jalan lain, saudara. Kalau Yesus tidak memberkati saya mau cari sumber lain. Sehingga mereka mulai mengkhianat, mereka mulai meninggalkan iman mereka mulai berkompromi, saudara. Mereka menjadi sama dengan orang lain. Mereka pikir orang lain bisa menolong, mereka pikir ilah lain bisa menolong, mereka pikir batu bisa menolong. Tidak, saudara. Hanya Yesus. Kalau dia sudah membuka berkat bagimu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Kalau dia sudah mengangkat engkau, tidak ada yang bisa menurunkan engkau. Kalau dia sudah meninggikan engkau, tidak ada yang bisa merendahkan engkau, saudara. Tetapi kalau engkau jauh dari kebenaran, engkau mau naik ke lantai 4 pun, saudara akan diturunkan. Tidak ada yang bisa mengangkat engkau kecuali Tuhan. Kalaupun sementara.
Ada seorang artis, saudara, orang Batak, perawan tua, saudara, akhirnya menikah sama jenderal bintang 3. Hanya 5-6 tahun pensiun. Terus jadi apa, saudara? Ya Tuhan tidak izinkan dikaruniakan anak. Mengapa pelotot-pelotot aja di rumah berdua, saudara? Sudah kehilangan Yesus, kehilangan keselamatan. Kalau dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Amin. Tuhan katakan engkau diberkati, engkau diberkati, engkau yang dekat dengan Tuhan. Waktu yang tepat Allah akan mengangkat dan memulihkan engkau. Tetapi kalau engkau coba cari-cari jalan lain, Allah sudah tutup, saudara, tidak akan ada yang bisa membuka. Karena otoritas ada di tangan Dia. Segala kuasa ada padaku, kata Yesus. Sorga dan bumi, lambang pemerintahan tertinggi, otoritas tertinggi ada pada Dia. Anak itu Yesus namanya. Amin. Lanjut, saudara, Dia penasehat ajaib, saudara. Dia penasehat ajaib. Tadi dikatakan, saudara, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, semua untuk kita, saudara, untuk kita. Amin. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga memberikan anaknya yang tunggal, supaya orang percaya, untuk kita yang percaya tidak binasa. Semuanya untuk kita, bukan orang lain, saudara. Sorry. Jika orang berkata, kok dia tetap jadi gembel sih? Kok dia tetap tidur di jalan sih? Hanya untuk orang percaya. Amin. Lanjut, saudara, dikatakan seorang putra diberikan, Dia penasehat ajaib. Amin. Mari perhatikan Ayub 12 ayat 12 sampai 13, saudara. Ayub 12 sampai 12. Saya pernah sampaikan ini beberapa waktu lalu waktu masih gereja di rumah, saudara. Konon hikmat ada pada orang tua, orang yang tua. Perhatikan. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Konon. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudara, ini menjadi ayat yang menyatakan bahwa nasihat yang baik, hikmat belum tentu ada pada orang yang tua. Apalagi orang yang tua itu gak pernah ibadah, saudara. Coba lihat orang yang tua, saudara, yang gak pernah ibadah, yang ibadah absen-absen, saudara. Nasihatnya pasti ngaco. Coba perhatikan, saudara. Di sini gak ada, saudara. Amin. Ya, tempat lain banyak, saudara. Coba perhatikan orang tua. Orang yang tua, saudara, yang gak pernah ibadah, pasti nasihatnya ngaco, saudara. Nah, sedikit orang yang tua atau orang tua sekalipun dia suruh anaknya cerai, banyak, saudara. Dia bukan menjadi pelindung bagi keluarga anaknya, malah membuat divide et impera, banyak, saudara. Jadi bukan penentunya pada orang yang tua, tetapi apa? Pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian, saudara. Jadi Yesus penasehat ajaib yang menjadi firman itu, firman yang menjadi manusia, Dialah yang sumber hikmat, Dialah penasehat ajaib, saudara. Kalau engkau butuh nasihat, butuh hikmat, butuh pandangan, butuh arahan, saudara, tidak jauh-jauh engkau beribadahlah yang benar. Amin. Banyak orang yang tua, saudara, bukan ibadah malah politik yang diurusin. Politik negara dia urusin, politik keluarga orang dia urusin, saudara. Kalau nggak kerjaan. Tapi saya bersyukur para orang tua di tempat ini orang-orangnya tulus. Amin. Duduk diam, mendengar, mendukung dalam doa. Karena kami tidak akan bisa bermisi, bermarturia kemana-mana, saudara, kalau bukan karena dukungan doa para orang tua di tempat ini. Amin, saudara. Tapi kita tahu banyak di luar sana, saudara. Nggak tahu di komplek PGA ada apa enggak, saudara.
Mereka jarang ibadah, mereka nggak mau ibadah. Mereka ngapain ke gereja? Saya sudah tua, saya lebih tahu. Saya sudah baca Alkitab, pulang balik sampulnya saudara katakan saya belum perlu lah. Apalagi pendetanya masih muda, apa yang dia tahu? Tidak akan ada nasihat yang baik sekalipun dari orang yang tua yang tidak datang beribadah, saudara. Saudara perhatikan Malaki 2 ayat 6 sampai 7. Pengajaran yang benar saya katakan. Berarti ada pengajaran yang tidak benar dong. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Dan banyak orang dibuatnya berbalik dari kesalahan. Jadi bukan dari yang benar jadi salah. Yang ada dari salah ke benar. Itu pengajaran yang benar, nasihat yang benar, penasihat ajaib. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Jadi kita mengejar pengajaran yang benar. Di mana dari seorang imam yang Tuhan utus, yaitu Yesus, hikmat Allah sendiri yang dibuatnya orang berbalik dari kesalahan kepada kebenaran, dari bohong kepada kejujuran. Amin. Itu penasihat ajaib. Lanjut saudara. Sehingga sekarang dikatakan, loh, gua nggak usah ibadah nggak apa-apa, kan ada Alkitab. Oke, sah-sah saja. Saudara perhatikan pada saat kejadian Lazarus. Ya, kalau orang tidak perhatikan, Lazarus orang miskin itu dengan orang kaya sama-sama mati, kan ujungnya mati juga. Bertemu, orang kaya ada di neraka, Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Sehingga orang kaya itu katakan, pertama dia minta, saudara kan suka nyuruh ya, orang kaya suka nyuruh. Tolong itu si Lazarus itu kasih suka tangan di air dong, gua haus banget. Abraham katakan udah cukup, udah makan jus mangga tiap hari katanya saudara ya, udah cukup. Oke. Orang kaya itu katakan kalau boleh suruhlah orang datang ke rumah keluargaku karena aku tahu di keluarga besar gue itu banyak banget orang belum percaya Tuhan, bingung cari jalan, bingung mau kemana, mencari jalan yang lurus nggak tahu. Wah, keluarga gue banyak saudara. Dia katakan Bapak Abraham, biarlah ada orang yang datang nyamperin keluarga gue, karena mereka pun hidupnya belum kenal Tuhan. Walaupun mereka kenal Tuhan, tapi mereka nggak serius, masih nggak mau ibadah. Ayolah orang datanglah. Sehingga Bapak Abraham katakan, saudara apa kata dia katakan? Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 29, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Dan baiklah mereka membaca, mendengarkan kesaksian itu, sehingga berbahagialah mereka yang mendengar firman dan melakukannya, bukan hanya baca di rumah. Saudara, ada banyak orang bolak-balik baca Alkitab, tapi kelakuannya nggak datang, saudara. Ada yang ngomong saya, jemaat baru, oh saya sudah baca Alkitab berapa kali, 4 kali, tapi akhirnya dicerita, aduh om, saya mengkhianat gereja yang sana, saya dipercaya misi di Kalimantan, tapi saya hianati, dananya habis saya pakai. Dia udah baca Alkitab bolak-balik. Baiklah mereka, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Berarti saudara perlu datang dengar firman. Amin. Perlu datang beribadah supaya bisa menjadi penasehat, supaya bisa menasehati saudara, supaya bisa memberikan arahan kepada orang lain, ajaran yang benar, supaya orang salah jadi benar, bukan orang benar jadi salah, saudara. Sekalipun mereka para orang tua, saya mau katakan, karena hikmat ada pada Tuhan. Amin. Jangan salah
salah nasihati anak-anakmu, jangan salah nasihati keluargamu kalau engkau bukan orang yang tahu firman. Amin, saudara. Di Medan banyak saudara, di sini nggak ada. Amin. Haleluya. Allah yang perkasa. Dari Daud, Mazmur 144 ayat 1 sampai 2, saudara. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Dia Allah yang perkasa. Mereka bangsa Israel merasa terus menang, saudara, atas pertempuran saudara dengan bangsa lain. Keperkasaan Allah ditunjukkan lewat apa? Yang Dia yang mengajar tanganku untuk bertempur, saudara. Jadi keperkasaan Allah tidak ditunjukkan kepada orang yang lipat tangan. Keperkasaan Allah tidak ditunjukkan kepada orang yang diam, yang nggak ngapa-ngapain, saudara. Keperkasaan Allah tidak ditujukan kepada pengecut, saudara, kepada yang tidak mau menghadapi masalah, kepada yang tidak mau menghadapi persoalan, kepada orang yang tidak mau menghadapi situasi. Keperkasaan Allah ditunjukkan kepada engkau yang mau, seperti mata kata, Dia yang mengajar tanganku untuk bertempur. Amin. Dia mengajar tangan kita, mengajar kehidupan kita menghadapi masalah dan persoalan. Kalau saudara berdoa, Tuhan, biarlah persoalan ini lalu daripadaku. Itu doa pengecut, saudara. Saya mengatakan doa pengecut. Tetapi kalau saudara berdoa, Tuhan, beri aku kekuatan supaya tanganku perkasa menghadapi setiap masalah itu. Teror orang lain, intimidasi orang lain, sirik dan tetangga. Tuhan izinkan aku menghadapi semuanya itu. Amin. Sehingga keperkasaan Allah ditunjukkan lewat engkau bergerak, lewat engkau action. Amin, saudara. Daud tidak akan pernah menang, saudara, kalau dia udahlah Tuhan bertempur, sah-sah saja. Tetapi Daud harus maju berperang. Pada saat bangsa Israel ada di laut Teberau, saudara, Tuhan katakan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, maka akan terbelah. Itu zaman Musa. Tetapi zaman Yosua, mereka harus menyeberang sungai Yordan yang deras, gak ada tongkat. Allah katakan apa? Langkahkan kakimu, maka air itu akan kering. Tidak ada tongkat, tetapi iman langkahkan kakimu, maju, sehingga saudara kemenangan, keperkasaan Allah ditujukan lewat engkau mau maju berperang menghadapi segala sesuatunya. Amin. Keadaan kita memang Tuhan sudah tahu, saudara. Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi bukan berarti kita berdiam diri dan menyerah, saudara. Kita harus menghadapi segala sesuatunya supaya terlihat keperkasaan Allah kita. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Dia digambarkan menjadi Bapa bagi kita. Sekalipun Dia Raja yang mulia, sekalipun Dia Allah yang perkasa, sekalipun Dia Raja di atas segala raja, sekalipun segala otoritas atas langit dan bumi ada pada Dia, tetapi Dia lebih senang dipanggil Bapa. Amin. Karena kedekatan antara anak dan bapaknya, supaya lebih dekat, saudara, dia lebih senang dipanggil Bapa, saudara. Sekalipun dia panglima perang yang gagah perkasa, sekalipun dia Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, tetapi dari dia lebih senang dipanggil Bapa. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Monggo dikatakan, saudara, ini saya sampaikan di Lampung, saudara. Sebab itu
keluarlah kamu dari antara mereka, keluarlah kamu dari antara orang-orang yang rumpi, orang-orang yang nasihatnya aneh-aneh, saudara. Keluarlah kamu di antara orang-orang yang gak mau ibadah, yang suka absen ibadah, yang suka malas ke gereja. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Pisahkan, jangan sama lagi, saudara. Jangan sama lagi antara kita orang yang sudah beribadah rajin-rajin sama dengan orang yang gak mau beribadah, saudara. Saya sampaikan di Lampung seperti itu. Di Medan saya juga sampaikan, kalau kamu mau diberkati, keluar, pisahkan dirimu. Jangan jam 10 kamu ibadah, pulang jam 1, jam 5 sore kamu ke Lampung Tua, saudara. Gunanya kamu kan lebih banyak mendengar khotbahnya mereka itu, bukan khotbah pendeta. Yang kamu bawa tidur khotbahnya yang di Lampung Tua, saudara. Khotbah pendeta hilang, dicuri iblis. Tapi mereka kata bahwa tak boleh semuanya. Si Bulis sekarang udah burju gitu. Si Bulis udah burju. Ada iblis yang baik. Saya belum kenal, saudara, saya belum pernah ketemu. Ngeri, saudara. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saya sampaikan di Lampung, saudara. Saya nggak tahu di Lampung itu aneh, saudara. Saya dikasih tema itu 2 Timotius 3, 1-5. Kehidupan akhir zaman. Ada orang yang gak suka damai, ada suka pemfitnah, bla bla bla. Aku pikir ini kok bisa, saudara? Itu subtemanya, keluarlah kamu dari mereka. Get out such, turn away from such. Keluar dari orang-orang seperti itu. Kok Natal seperti itu, saudara? Ternyata saudaraku, ada geng-gengan di sana, saudara. Di antara jemaat ada geng-gengan. Di antara hamba Tuhan di sana, ada kurang lebih 40 hamba Tuhan hadir, saudara. 40 ahli Taurat hadir, saudara. Ternyata geng-gengan, saudara. Geng A dan geng B. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Ini aneh, saudara. Kenapa? Karena banyak orang jemaat dan mungkin dalam tanda kutip hamba Tuhan masih menjamah apa yang najis, saudara. Ya. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Ada Tuhan di tempat ini, loh. Batunya 5 biji, saudara. Gak tahu isinya apa enggak. Masih ada pegang jimat, saudara. Aduh, saya katakan di Lampung masih ada hamba Tuhan yang nyari pedang samurai, saudara. Masih ada hamba Tuhan yang cari tokek, saudara. Aduh, saya heran. Makanya saya katakan di Lampung, saya memisahkan diri dari mereka. Saya gak mau bergaul dengan mereka. Apalagi saat mereka untuk khotbah di tempat ini. Sorry, saya bilang. Saya gak mau bergaul dengan hamba Tuhan yang masih cari tokek sampai hari ini. Ada yang tersinggung, kan? Kalau saudara punya tokek kecil, saudara cari minyak tanah, saudara. Nanti gede, saudara. Tuhan. Jangan menjamah yang najis, maka apa katanya, saudara? Maka aku akan menerima kamu. Dan yang minta dipanggil Bapak siapa, saudara? Lihat. Dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Yang minta dipanggil Bapa itu Allah sendiri, supaya kita menjadi anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan, supaya kita mendekat. Di saat kita tutup pintu masuk kamar, tutup mata, katakan, Bapa, tolong kami. Amin. Saudara nggak perlu bawa sesembahan, saudara. Saudara nggak perlu potong ayam, nggak perlu bawa saudara nggak perlu, tinggal masuk kamar panggil Bapa. Makanya banyak orang masih aneh. Di saat Tuhan tutup pintu berkat, maksud Tuhan supaya mereka datang, panggil, berseru kepada Tuhan, malah mereka pergi ke tempat lain, saudara. Ini yang salah. Saya yang saudara juga perhatikan dalam Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, ya. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Diawali dengan hubungan antara anak dengan bapaknya, saudara. Berbalik ini menjadi gambaran perjanjian lama ditutup dengan kitab Maleakhi, saudara.
Setelah itu 700 tahun tidak ada Tuhan berfirman, barulah Matius dibuka. Sehingga antara Maleakhi dan Matius ada gap ratusan tahun, saudara. Maleakhi ditutup dengan catatan, maka yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya menjadi gambaran hati Bapa di sorga berbalik kepada kita, dan hati kita kepada Bapa di sorga karena pendurhakaan yang ribuan tahun terjadi, sehingga Dia menjadi Bapa yang kekal. Amin. Bapa kita hari ini, Bapa kita besok. Dalam ayat lain dikatakan, jangan panggil orang lain Bapa, karena Bapamu cuma satu, hanya Dia, Bapa di sorga. Amin. Sekalipun banyak orang mulai berpikir, oh Father, ya, pengakuan dosa, Father, oh ya Father, sudah tidak. Hanya Dia, Bapa di sorga, Bapa yang memelihara engkau dan saya. Haleluya. Masih panjang, saudara, ya. Oh, haleluya. Dia Raja Damai. Ternyata poin terakhir. Dia, kalau kita kembali ke atas, saudara, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, terakhir apa? Raja Damai. Saya selalu katakan, saudara, di tempat di mana saya tinggal di Medan, Bapak Mertua saya tahu, saya tinggal di Gang Damai, saudara. Tetapi siang malam orang ribut, saudara. Gang Damai, tapi nggak ada damai di gang itu, saudara. Orang selalu ribut, orang selalu bacok-bacokan, orang selalu musuh-musuhan, saudara, karena hal-hal yang kecil. Tidak ada damai, saudara. Bukan berarti gangnya gang damai, jalan damai, di dalamnya orang damai semua, enggak, saudara. Tetapi Dialah Raja Damai. Saudara perhatikan, dari kita sudah baca Lukas 2 ayat 14. Damai buat siapa? Kemuliaan bagi Allah, ini kata malaikat kepada gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Titik. Enggak, yang lanjut ya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Berarti damai Tuhan siapkan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hidupmu, keluargamu, bisnismu, rumah tanggamu tidak ada damai, jangan-jangan, saudara, sesudah firman Tuhan, hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam tulisan lain dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ timbul damai sejahtera. Berarti kalau kita bisa coba analisa, di mana tidak ada kebenaran, di mana ada bohong, di mana ada dusta, pasti di situ timbul keributan, saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kalau di gereja lain, saudara, agak berbeda. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan durung-durung buat aku. Gitu saudara, di gereja lain, saudara, ya. Kalau kita tidak. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berarti untuk kita bisa mengejar damai, perlu kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, sebelum saudara ngantuk, Yohanes minggu depan 24-25 pendeta besar yang akan khotbah di sini. Amin. Yang dari Lampung, saudara sudah mengenal, ya sudah tahu lah. Dia bilang ke saya, bro, itu tema kan come to serve, datang untuk dilayani, bukan untuk melayani. Boleh nggak aku tidur di gereja aja, kata dia. Dia merasa kudus. Tidur di gereja. Karena kalau aku tidur di hotel kan aku dilayani. Kalau aku tidur di gereja kan aku nggak dilayani. Ya, kamu
bangun aja, cari sarapan katanya. Saya katakan, aduh, terus Bung Andre terus malam mau tidur di mana gitu. Di hotel. Sudah mau enggak, kita siapkan penggas. Ya, puji Tuhan. Kemarin siapa Bung Dedi bilang apa? Yusuf dan Maria lahir di mana? Hotel Gracia. Nginep di hotel. Gracia Lampung. Kayaknya banyak kenangan dalam Gracia ini. Ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 27. Apa kata Yesus? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, ditekankan lagi saudara, my peace, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin saudara. Berarti kita mencari damai yang dari Tuhan, bukan mencari damai di gang damai saudara, tetapi mencari damai yang dari Tuhan saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku yang ada Yesus, Raja damai itu saudara. Bukan damai dari Raja Adat, beda saudara. Kalau kamu damai dari Raja Adat beda. Saya tahu saudara, damainya maksudnya apa. Damai sejahtera dari Raja damai, Raja yang benar-benar pemilik damai, sumber dari damai itu sendiri saudara. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya damai dunia itu damai sementara, damai yang tidak kekal, damai yang penuh syarat saudara. Ya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ini firman Tuhan bagi kita. Mari kita renungkan. Natal bicara tentang damai, Natal bicara tentang penasehat ajaib, Natal bicara tentang seorang anak telah diberikan kepada engkau dan saya. Mari kita berdiri saudara, kita naikkan pujian.